Sarah ini yang ceria, sangat sentosa dan senang bahagia. Ya silahkan semua tersenyum hari ini, bibirnya senyum, semuanya senyum, senyum. Baik ya, semoga dengan kita senyum ini hari kita menyenangkan walaupun kuliahnya banyak ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan domain belajar. Ya, domain belajar. Ada yang pernah dengar sebelumnya tentang domain belajar? Ada yang pernah mendengar ini sebelumnya? Ada? Belum pernah ya? Oke, baiklah. Baru pertama kali ya berarti ya. Baik. Suara saya jauh nggak sih? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, ini ternyata jauh. Baik. Ya, baik. Ya, domain belajar itu apa sih? Nah, yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, domain belajar itu ditemukan oleh namanya Om Bloom alias Benjamin Bloom tahun 1956. Nah, si Om Bloom ini alias si Bloom, Pak Bloom atau Atuk Bloom ini, dia menemukan domain kognitif. Domain belajar itu ada 3 domain atau 3 ranah. Ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Nah, ranah kognitif itu ada hubungannya dengan skill pengetahuan. Jadi tahu tidak tahu itu dilihat dari segi kognitif ya. Tahu tidak tahu. Kemudian skill emosi dan sikap. Nah, ini dilihat dari afektifnya atau sikap. Kemudian skill fisik atau kegiatan yang bisa dilakukan itu namanya psikomotor. Ya. Jadi, ketiga domain ini dinamakan dengan perilaku. Kalau misalnya kalian ada penelitian perilaku, itu yang akan kalian buat untuk alat ukurnya adalah si domain 3 ini. Ada kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap dan psikomotornya untuk perilaku. Kemudian, nah, jadi kenapa sih di Promkes ini ada domain belajar? Coba. Murliana. Oh, Murliana. Ya, Bu. Kenapa sih kita di Promkes ini pakai belajar domain belajar yang kognitif, afektif, psikomotor tadi? Kenapa? Kalau menurut kamu ya, menurut kamu aja, nggak usah Kak. Maksudnya tuh nggak harus berdasarkan teori. Apa, Mur? Lagi yang saya tanya ya. Anissa Salsabila. Mana nih Anissa Salsabila? Lagi nyuci piring ya? Atau lagi nyuci baju? Ya, Bu. Mana Ya, video Bu. kamu kok nggak ada? Kamera kamu rusak juga ya kayak saya ya? Ya. Ya. Jadi kenapa sih kita di Promkes ini harus belajar domain belajar yang ada afektif, pengetahuan, sikap, dan psikomotor tadi, Anissa? Kan sudah belajar nih terkait teori Promkes. Apa Anissa? Nala Okta. Nala? Ya, Bu. Mami Nala? Iya, Bu. Apa Nala? Kenapa kita belajar Promkes? Kenapa
Promkes ini ada belajar domain belajar. Ya, kenapa? Oke lah, baiklah kalau begitu ya guys. Ingat ya, kemarin itu Promkes, promosi kesehatan, tujuannya apa? Untuk apa? Untuk apa? Promosi. Untuk promosi. Promkes dan pendidikan kesehatan untuk apa? Untuk apa, Hasbi? Penyampaian gitu, Bu. Penyampaian informasi. Tapi tujuannya apa, Promkes ini? Menjelaskan konsep pendidikan, Bu. Apa, Jen? Menjelaskan konsep pendidikan kesehatan. Itu apa aja komponen-komponen di dalam pendidikan dan promosi kesehatan. Tapi sebenarnya apa tujuan pendidikan dan promosi kesehatan ini? Untuk merubah perilaku. Untuk merubah perilaku. Betul, Lisda. Tepuk tangan dulu buat Lisda ya. Ya, untuk merubah perilaku dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku sehat. Dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Nah, jadi dengan promosi dan pendidikan kesehatan ini diharapkan itu masyarakat yang kita berikan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan, individu yang kita berikan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan itu bisa meningkatkan derajat kesehatannya. Makanya tadi di slide pertama itu saya bilang bahwa di domain belajar ini tujuannya adalah untuk merubah perilaku ya. Jadi makanya kenapa di Promkes dan pendidikan kesehatan ini itu belajar tentang domain belajar karena kita akan menyusun apa-apa saja yang kita berikan kepada masyarakat itu menggunakan domain belajar yang terdiri dari kognitif. Kognitif itu isinya pengetahuan, ya. Kemudian ada attitude atau afektif, kemudian ada psikomotor, ya. Jadi pengetahuan ini pengetahuan ini memang bagian dari promosi kesehatan. Kita memberikan informasi untuk bagaimana cara hidup sehat, misalnya itu untuk tahu apa, ya bukan tempe apa ya, tapi tahu apa, know what. Kemudian tujuannya apa? Sikap orang tersebut terhadap pengetahuan yang sudah diberikan tadi itu apa? Kenapa saya harus merubah hidup sehat? Kenapa saya harus kalau misalnya pasien hipertensi, ketika di knowledge atau di kognitif ini diberitahukan tentang bahwa hipertensi adalah tekanan darah yang lebih dari 140/80. Kemudian tanda gejalanya adalah misalnya tengkuknya sakit, sering pusing. Terus bagaimana upaya untuk mengatasi hipertensi itu tidak boleh makan makanan yang asin. Berarti kan itu adalah pengetahuan yang kita berikan. Nah, kemudian ke attitude-nya, ke afektifnya, orang itu tanya, kenapa ya saya ini harus memakan makanan yang tidak asin? Kenapa ya? Oh, karena saya tadi hipertensi. Oh iya, memang saya ini punya tekanan darah lebih dari 140/80. Oh, kalau kayak gitu saya tidak maulah makan makanan yang asin. Nah, itu di dalam pikirannya, di dalam sikapnya. Baru timbullah komitmen. Baiklah, saya akan berkomitmen tidak akan lagi punya tekanan darah tinggi alias hipertensi. Saya tidak akan makan makanan yang asin. Nah, baru timbullah psikomotor atau skill. Bagaimana skill ini? Skill atau psikomotor tadi, orang tersebut tidak pernah lagi makan makanan asin, tidak pernah lagi menyentuh makanan asin.
Nah, ini kesimpulannya. Jadi, kognitif itu berubah ketika kita berikan tentang pengetahuan baru atau tentang perubahan. Ya, jadi ada pengetahuan, kita kasihkan informasi, itu kognitif. Lalu, kemudian timbullah komitmen atau motivasi untuk berubah secara afektif. Itu afektif ya. Oke, saya akan berubah, saya tidak akan mau lagi sakit. Nah, itu bentuk dari afektif. Jadi keinginan dari dalam hati itu namanya afektif. Baik, saya ingin sehat. Saya tidak mau lagi makan makanan berlemak. Saya tidak akan lagi tekanan darahnya tinggi. Nah, itu komitmen. Nah, apa bentuk dari komitmennya? Itulah tadi psikomotor, melaksanakan perubahan tersebut ya. Jadi perubahannya itu dilaksanakan dengan apa? Ya tadi tidak makan makanan yang asin, rajin olahraga, sesuai dengan tadi pengetahuan yang kita berikan. Sampai sini paham, guys? Halo. Paham nggak, guys? Soalnya ini penting nih, karena ini adalah dasar untuk bagaimana nanti kita memberikan promosi dan pendidikan kesehatan untuk orang lain, untuk masyarakat, karena kitalah yang akan memberikan informasi tersebut. Jadi kita harus paham apa yang mau kita rubah, kognitifnya, afektifnya, apa psikomotornya, atau tiga-tiganya. Sampai sini paham, guys? Paham. Apa tadi istilah? Paham ngap? Nggak tahu ya kalian ya. Aduh, saya aja yang gaul nih. Ya, dah kita lanjut ya. Baik. Nah, jadi tadi udah paham ya. Paham ya, kognitif, afektif, psikomotor. Saya tanya aja dulu lah. Ini mana tahu belum paham nih. Jadi Nadiah Akilah. Oh, Nadiah. Iya, Nadiah. Jadi kognitif itu apa sih, Nadiah? Oh, Nadia. Apa kognitif itu, Nadia? Yang saya jelaskan. Pengetahuan, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Nadia. Selanjutnya, Rida Febriani. Rida. Rid. Lagi boker ya? Rida. Kalau afektif itu apa yang kita lihat, Rida? Rid. Oh, Rida. Rida. Rida, apakah masih di sini atau mana nih Rida tadi? Kok tiba-tiba menghilang? Rida? Kameranya masih mati nih. Saya tungguin nih. Sampai maghrib nanti saya tungguin nih. Jawab dulu, Rida. Ayo. Ini baru slide ketiga loh. Makanya saya tanya dulu ini. Karena kenapa teman-teman harus paham? Karena nih ke belakang-belakangnya nanti lumayan sulit juga untuk kita pahami. Jadi kalau yang depannya belum paham, jadi agak susah nanti memahami yang di belakang. Mana Rid? Oh, si Rida nih hilang dia. Tuh. Sally. Sarah. Sarah? Iya, Bu. Apa tadi afektif, Sar? Afektif itu berkaitan dengan sikap ya, Bu? Ya, sikap yang ada komitmennya ya. Komitmen untuk berubah. Ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Sarah. Kameranya ya, Sar. Kemudian Dea. Era.
Era? Oh, Era ini lagi boker juga nih kayaknya nih. Iya, Bu. Oh, nggak boker ya. Era, kamera kamu mana nih, Ra? Kalau psikomotor tuh apa, Ra? Era? Halo, Ra? Psikomotor apa, Ra? Halo, Era? Perut ini. Hasbi? Hasbi, psikomotor apa, Bi? Bi? Ya, Bu. Psikomotor apa, Bi? Psikomotor apa? Apa, Bi? Halo, Bi. Ya, Bi. Alah, dimatikan kameranya. Dava? Iya, Bu. Apa tuh psikomotor, Dava? Melaksanakan perubahan, Bu. Ya, pelaksanaan perubahan. Jadi apa yang perlu kita rubah itu dilakukan atau psikomotor, motorik berarti dilakukan atau melakukan perilaku gitu ya, Bi ya. Ya. Nah, baik. Nah, apa tujuannya dari domain belajar? Yaitu untuk menyusun tujuan dari pendidikan. Sehingga dari tujuan pendidikan ini disusunlah kompetensi-kompetensi apa yang mau dicapai, apa yang mau kita kasih tahu, apa-apa aja poin-poin yang mau kita berikan. Seperti itu ya guys. Nah, kemudian pastinya si domain belajar ini itu memberikan arah untuk proses pembelajaran. Jadi yang mana yang mau kita kerjakan dulu. Jadi nggak bingung ya. Aku tadi mau menjelaskan tentang hipertensi. Habis itu apa lagi aku jelaskan ya? Oh, gimana kalau cara-cara untuk menghilangkan hipertensi? Bukan itu dulu, tapi diurutkan. Mana dulu tanda beritahu pengertian dulu, penyebab dulu, habis itu tanda gejala dulu, gitu ya. Kemudian memberikan landasan untuk penilaian. Jadi kita bisa lihat nih, kita bisa nilai nih kognitifnya. Kalau kita nilai kognitif dari tahu menjadi tidak tahu. Bagaimana cara penilaiannya? Tadi nih saya contoh. Tadi yang saya tanya-tanya tuh kalian tuh, itu saya salah satu contoh penilaiannya. Kognitifnya tadi berubah atau enggak? Ini kan tadi kalian sebelum belajar domain belajar ini kognitifnya zong kan? 0 kan? Nah, ketika saya berikan informasi terkait tadi domain belajar, kalian harusnya tahu kan tentang domain belajar. Makanya tadi saya tanya. Berarti yang sudah saya tanya dan bisa menjawab itu berarti kognitifnya sudah terisi, ya kan? Nah, itu berarti penilaiannya baik. Berarti ada perubahan pengetahuan dari yang tahu menjadi tidak tahu. Sehingga tujuan dan sasaran dari pembelajaran atau promkesnya atau pendidikan kesehatannya tercapai. Paham sampai di sini, guys? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, baik. Sekarang kita lihat nih. Ternyata setiap domain tadi itu punya lagi anak-anaknya alias bagian-bagiannya. Jadi kognitif ada bagiannya, afektif ada bagiannya, psikomotor juga ada bagiannya. Nah, untuk kognitif, afektif, dan psikomotor itu bagian-bagiannya itu namanya tingkatan-tingkatan atau taksonomi. Tujuan kognitif menurut Bloom, jadi itu ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari yang paling rendah, ini yang paling rendah tingkatan ini,
sampai yang paling tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke kognitif dulu ya. Kognitif itu tingkatan yang paling rendahnya itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan orang dengan kognitif 1, ini C1 namanya. Ini dia hanya levelnya mengingat dan menghafal. Jadi orang-orang yang level kognitifnya C1 itu dia hanya mengingat dan menghafal. Kayak anak SD. Hafal 1 tambah 1. Baik, Bu. Besok hafal 1 tambah 1. Coba hafalkan lagu ini. Dihafalin. Ya. Itu anak SD. Mengingat dan menghafal. Jadi untuk level C1 atau kognitif 1 atau K1 itu namanya knowledge atau pengetahuan. Levelnya rendah, mengingat dan menghafal. Apakah kalian masih masuk level C1? Level C1 ini buktinya adalah kalau misalnya kalian mau ujian, terus kalian ingat, terus kalian hafal, terus udah selesai, habis itu hilang. Itu level C1. Selanjutnya itu level C2 atau level kognitif 2 atau level K2. Itu sudah masuk ke level pemahaman, menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Jadi ketika dikasih sebuah bahan, itu bukan mengingat saja, tapi dia bisa menginterpretasikan kata-katanya dengan kata-kata sendiri. Ya, itu namanya memahami. Jadi bukan kalau misalnya pengertian sel. Sel adalah, kalau menurut buku ya, sel adalah bagian terkecil dari tubuh manusia. Nah, itu terus dihafal di level C1. Sel adalah, sambil lihat-lihat matanya ke atas kan, sel adalah terus diganggu kawannya lupa. Tapi kalau orang sudah sampai level pemahaman atau C2, itu dia sudah bisa mendefinisikan sel itu apa. Oh, sel adalah bagian terkecil dari tubuh manusia yang terdiri dari ada inti sel, kemudian ada sel di luarnya gitu. Saya nggak tahu juga nih pengertiannya. Dan nanti mereka itu reproduksinya dengan cara membelah diri. Nah, itu dia memahami. Jadi kalau dipahami itu nggak perlu dihafalin, tapi dipahami dan itu akan ingat terus-menerus. Kemudian application. Application ini adalah level C3 alias level kognitif 3 atau penerapan. Jadi menggunakan konsep, prinsip, prosedur untuk memecahkan masalah. Ya, jadi ini contohnya nih. Nih kalian di kelas dikasih tahu nih cara untuk misalnya membuat teori apa gitu, teori keperawatan. Kemudian kalian pahami. Setelah kalian pahami, itu kalian menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Jadi ketika dipahami, ketika diterapkan, dikasih kasus, kalian langsung bisa memecahkan kasus tersebut menggunakan pemahaman yang tadi kalian punya. Seperti itu. Kemudian dianalisis ke level selanjutnya, itu level C4, itu memecahkan konsep menjadi bagian-bagian. Jadi tadi konsep-konsep tadi itu kalian bisa pecahkan. Kalian bisa menjadikan itu bagian-bagian dan mencari hubungan antar bagian tersebut. Kemudian kalian sintesis, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Nah, ini level C5. Nah, ini sudah level paling pinter ya, level pinter. Kemudian level evaluasi, itu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode dengan standar. Nah, level C4, C5, C6 ini adalah level anak kuliah. Jadi kalian diharapkan itu nanti dikasih kasus oleh dosennya, ini dikasih kasus ya, itu kalian bisa menganalisis menggunakan konsep-konsep yang sudah kalian pelajari. Kemudian kalian bisa mensintesis, menggabungkan bagian-bagian dari satu kesatuan dan mengevaluasi, membandingkannya dengan ide-ide atau metode-metode yang sesuai dengan standar. Ya.
Jadi kalian ini guys, kalian ada di level C berapa? Nah, evaluasi diri masing-masing ya. Kalian ada di level C1 aja, atau sudah masuk level C2, atau malah kalian sudah sampai level C6. Nah, jadi ketika kita kuliah ini, yang diharapkan itu kalian sudah sampai level C3. Bukan lagi C1 dan C2. Jadi C3, C4, C5, C6 itu adalah kognitif untuk anak kuliahan ya. Jadi nggak ada lagi dikasih tahu tentang guys, kalian bikin tugas ya. Iya, iya aja. Bikin, udah selesai, tidak. Tapi membuat tugasnya itu ada analisis, ada sintesis, dan evaluasi. Itu kognitif. Kemudian ada afektif. Nah, afektif ini ada 5 tingkatan. Ada receiving, responding, valuing, organization, sama characterization. Agak ribet ya ngomongnya ya. Ya. Jadi afektif tadi itu adalah apa tadi? Sikap, ya kan? Sikap atau komitmen atau kemauan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, jadi level afektif yang pertama namanya level A1. A1 atau afektif 1 itu namanya receiving atau menerima, pengenalan. Jadi, kalau level-level A1 itu hanya ingin menerima. Dikasih pengetahuan dia, oh iya, iya, ingin menghadiri saja. Oh iya, saya ikut aja lah, kayak gitu. Terus sadar akan situasi. Berarti level A1 ini dia sadar kalau ada masalah. Ya, jadi level A1 ini setelah dia ada kognitifnya selesai diberikan pengetahuan, kemudian dia mengalami kemudian dia sadar bahwa seseorang ini mengalami masalah. Oh ya, saya sedang ada masalah ya. Tapi di sini dia hanya ingin menerima dan ingin menghadiri. Nih contoh nih kalian-kalian nih yang masih level mungkin A1 yang hanya ingin menerima dan ingin menghadiri kuliah ini saja, ya kan? Kemudian ada level A2. Itu adalah responding, bukan net responding ya pada komputer ya. Tapi responding ini adalah memberikan respon. Jadi orang-orang yang ikut hadir misalnya di dalam kuliah ini, afektifnya itu sudah naik sedikit dari A1, naik ke A2 kalau dia aktif. Kemudian berpartisipasi. Kalau nggak tahu dia tanya. Nah, itu namanya responding. Ya. Kemudian valuing. Valuing ini penghargaan terhadap nilai. Jadi menerima nilai-nilai, setia pada nilai-nilai dan memegang teguh nilai-nilai. Dia mulai sadar, dia sudah sadar tadi di level receiving atau A1, tapi di sini dia sudah menerapkan kepada nilai-nilai kehidupannya. Oh, ini salah atau benar. Kemudian organization, menghubungkan nilai-nilai yang dipilih dengan standar yang ada di dalam hidupnya. Oh ya, saya akan berubah untuk hidup saya yang lebih baik. Kemudian characterization ini adalah internalisasi. Jadi internalisasi ini dia tadi sudah valuing A3, organization A4 sampai ke A5, itu dia tadi kan sudah ingin menerima, sudah berpartisipasi, sudah menerima nilai-nilai, sudah menghubungkan nilai-nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada, lalu dia internalisasi. Internalisasi ini maksudnya adalah sudah nempel di dalam kepalanya dan di dalam hatinya. Ya, sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Saya harus berubah. Titik. Nah, mau digoda oleh Saito Nirojim manapun, kalau sudah site characterization ini, sudah ada pengalaman-pengalaman yang dia terima, itu tidak bisa dirubah lagi. Itu udah sampai level A5. Kemudian ada yang terakhir itu adalah psikomotor. Ada 5 juga. Ada level P1, P2, P3, P4, P5. Itu ada imitation atau meniru. Kalau level P1 yang paling rendah itu meniru. Contoh sederhana. Udah belajar praktikum menyuntik kan guys?
Sudah, Bu. Nah, sudah Sudah, kan? Bu. Ya. Jadi kalian itu awal-awalnya pasti ketika dosennya menjelaskan kan dikasih pengetahuan kan. Nah, kemudian apakah kalian di situ levelnya C1? Apakah sudah sampai menganalisis? Nah, kemudian kalian akan melakukan kan? Melakukan apa yang diajarkan. Nah, itu dia psikomotor. Nah, tingkatan melakukan itu ada yang pertama adalah menirukan. Jadi ketika kalian pertama kali melakukan praktek menyuntik itu pasti kalian akan meniru dulu, ya kan? Meniru, oh gini ibunya gitu, oh gini ibunya, dan segala macam. Nah, kalian tiru dulu. Kemudian setelah meniru, kalian akan manipulation, bukan manipulasi negatif ya di sini, tapi manipulasi di sini tidak hanya sekedar meniru, tapi menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Contohnya apa? Misalnya kalian injeksi IM, berapa derajat tuh injeksi IM? Jarumnya berapa derajat? 90, Bu. Ya, betul Rizka. Jadi di manipulasi ini tidak hanya sekedar meniru kita dosennya, tapi kita juga menggunakan konsep untuk melakukan gerakan. Oh, jadi injeksi IM itu 90 derajat loh, gitu. Jadi kita melaksanakan tindakannya itu menggunakan teknik 90 derajat untuk tindakan IM. Kemudian ketepatan atau precision untuk P3 itu melakukan gerakan dengan teliti dan benar. Jadi walaupun kita sudah paham konsepnya, tapi ketika kita pelaksanaan, bisa aja kita miss atau gerakannya itu masih belum benar. Nah, selanjutnya itu precision itu ketepatan atau kita melakukan gerakannya itu dengan benar, dengan posisi 90 derajat. Kemudian merangkai ada P4, merangkai berbagai gerakan secara kesinambungan. Nah, karena kita sudah sering melakukan, udah tahu konsepnya 90 derajat, gerakannya yang benar seperti ini, mungkin masih di perangkaian ini kita masih agak kagok-kagok, tapi sudah sering, itu namanya articulation atau perangkaian. Nanti level P5 itu naturalisasi, bukan pemain sepak bola aja ya guys yang dinaturalisasi, tapi naturalisasi ini maksudnya ketika kita sudah sering melakukan sesuatu, itu secara tidak sadar kita nggak akan lagi memikirkan, tadi berapa derajat kalau IM, tadi kalau IC berapa, kalau SC berapa, tidak. Tapi sudah langsung melakukan gerakan dengan wajar dan efisien. Nggak gemeteran lagi, nggak kagok-kagok lagi, nggak keringetan lagi. Tapi sudah naturalisasi atau gerakannya itu sudah apa ya istilahnya ya? Sudah mendarah daging. Nah, jadi kalian ini naturalisasi ini, gerakan-gerakan menyuntik dan lain-lain ini diharapkan nanti di profesi nurse, kalian udah ternaturalisasi semuanya. Pasang impulsnya sudah apa sih istilahnya tuh? Fasih ya? Sudah nggak usah mikir-mikir lagi apa sih istilahnya tuh guys. Duh, saya lupa ya. Jadi kalian menyuntiknya sudah fasih, pasang infus sudah oke, sudah ternaturalisasi semuanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis cara mengevaluasinya. Ini tadi untuk untuk kognitif, ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi, dan bagaimana cara untuk mengevaluasinya. Tadi kalau pengetahuan dapat menyebutkan atau mengulang itu dapat dengan tesnya pertanyaan. Pemahaman, penerapan, analisis juga bisa untuk pertanyaan atau menganalisis masalah. Untuk psikomotor itu pastinya penilaiannya dengan observasi ya. Makanya kalian itu ujian praktikum itu ada dosen yang menilai langsung secara observasi ya. Kemudian ini untuk afektif itu biasanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan untuk menilai hasilnya. Nah, kemudian terus kalau kita mau melakukan pendidikan dan promosi kesehatan ya kan guys, terus kita mau memberikan nih informasi terkait hipertensi tadi. Tapi kan kita harus punya dulu kayak proposalnya atau
apa yang mau kita informasikan kan kita harus catat dulu seperti itu. Nah, jadi ada namanya Satuan Acara Pembelajaran alias SAP. Ya, SAP ini adalah rencana yang dibuat untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di SAP inilah teman-teman nanti akan menyusun di mana domain-domain yang akan teman-teman letakkan dan domain apa yang ingin dicapai ketika melaksanakan Promkes dan pendidikan kesehatannya. Nah, apa sih SAP itu terdiri dari apa? Nah, terdiri dari ada tujuan pembelajaran umum dan khusus, ada pokok bahasanya, subpokok bahasanya, kegiatan belajar mengajar, alat bantu pembelajaran, estimasi waktu, evaluasi, dan sumber kepustakaan. Nah, kalau tujuan, pasti itu ada tujuan pembelajaran secara umum dan khusus. Pokok bahasan itu adalah topik-topik. Kemudian kegiatan belajar mengajar inilah yang menjadi inti dari SAP. Nah, biasanya dalam bentuk tabel. Yang ini adalah tujuannya supaya kalian bisa melakukan promosi dan pendidikan kesehatan dengan benar dan sesuai standar. Ini contohnya. Lihat kan guys? Nah, 5 menit pertama itu pembukaan. Jadi kita sudah set waktu 5 menit pertama itu kita mengucapkan salam. Jadi apa yang direspon keluarga? Menjawab salam. Memperkenalkan diri, kita memperkenalkan diri. Menjelaskan topik yang diajarkan, menjelaskan kontrak waktu. Kemudian 30 menit berikutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian, tanda gejala, faktor penyebab, cara merawat, dan lain-lain. Ya. Kemudian 10 menit berikutnya kita melakukan penutup. Penutupnya apa? Memberikan kesempatan keluarga untuk bertanya, memberikan jawaban pertanyaan, menyimpulkan materi bersama keluarga, menutup diskusi, dan mengucapkan salam. Jadi, guys, nanti kalian akan praktek untuk promosi kesehatan, itu pakai ini. Pakai SAP yang di dalamnya ada ini, ada susunan kegiatan yang mau kalian lakukan ya. Oke guys. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Nah, ini adalah contoh SAP. Nah, nanti tugas kalian adalah setelah ini membuat SAP. Ya, ini mata ajarnya perawatan jiwa. Ini adalah salah satu contoh punya kakak kelas kalian. Ini Satria Nanda. Ada yang kenal atau enggak? Ini dia memberikan SAP untuk pokok bahasan halusinasi pada keluarga Nyonya E. Dengan sepokok bahasanya halusinasi pendengaran. Kalau secara individu itu tulisnya keluarga siapa atau kepada siapa. Kalau kepada masyarakat tulis kepada masyarakat ya. Waktunya kapan, tempatnya, nama kita, kemudian kegiatannya apa. Ini dia tujuan pembelajaran tadi, bisa namanya tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Ya. Nah, di sini kita letakkan tadi, ini saya hapus dulu nih. Nggak usah saya hapus lah. Nih. Nah, coba nih. Ini menjelaskan pengertian tentang halusinasi. Berarti apa yang kita harapkan ini? Levelnya Sri Uki. Level domain belajarnya yang mana untuk pengertian halusinasi? Yang knowledge. Ya, C1 yang pengetahuan atau knowledge ya, level 1. Kemudian yang kita inginkan untuk level domainnya adalah A1. A1 itu apa, Via? 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 Lagi sarapan ya, Via?
Via. Via. Tasya. Tasyiha atau Tasya nih? Tasya Priscilia. Kalau level untuk menjelaskan pengertian halusinasi, kita mengharapkan level afektifnya level berapa? Pengenalan Bu atau receiving. Apa? Pengenalan Bu atau receiving. Level ya, afektif level 1 atau A1 ya. Jadi kenapa saya bikinnya di sini C1A1? Kita perhatikan dulu dengan siapa yang akan kita berikan informasi kesehatan. Ya. Ini dengan keluarga Nyonya E. Keluarga Nyonya E ini kita perhatikan nih, keluarganya itu kira-kira level pendidikannya sampai mana. Ya. Jadi kita nggak bisa langsung menyuruh si keluarganya itu levelnya level C3, tidak ya. Jadi kita lihat kondisi pasien dulu ya. Ini juga faktor penyebab C1A1 yang kita harapkan dia juga bisa mengingat juga dan menghafal. Kemudian menyebutkan tanda dan gejala halusinasi juga. Kemudian cara mengontrol halusinasi. Kalau sudah cara, berarti kita apa yang kita harapkan domain belajarnya Zahara? Ya, Bu. Apa harapan kita untuk domain belajar itu supaya dia tercapai, dia bisa melakukan cara mengontrol halusinasi? C1A1P1 ya, Bu. Kalau untuk supaya dia bisa melakukan cara itu berarti yang mana? Cara yang mana? Dia bisa melakukan yang mana? P1, Bu. Nah, psikomotor ya. Selain dia bisa mengingat bagaimana, kan kita kasih tahu tadi bagaimana cara mengontrol halusinasi, dia mau langsung dia melakukan ya. Nah, di situ kita buat ya. Jadi ini level-levelnya nih masih A1, C1, P1 semua ya. Nanti kalian tugasnya adalah untuk membuat ini pakai level yang sesuai. Ya, sesuai dengan pasiennya. Kemudian ini garis besarnya, metodenya, ini kegiatannya tadi. Nah, kalian tugasnya adalah membuat seperti ini. Kemudian kriteria evaluasinya seperti ini. Ini materinya di belakang. Nah, jadi guys, tugas kalian adalah membuat SAP yang dikumpul hari ini jam 12 siang. Ya. SAP ini tidak boleh ada yang sama satu sama lain. Diambil, kalian silakan ambil materi-materi praktikum atau materi-materi yang sebelum-sebelumnya sudah kalian belajar di kelas. Misalnya tidak harus praktikum ya, tidak harus sampai P ya. Tidak harus sampai P. Misalnya kalian belajar terkait dengan komunikasi. Nah, itu juga bisa dibuatkan SAP. Atau kalian belajar terkait dengan kemarin ada falsafah untuk satu materi. Ini SAP ini satu materi ya. Satu materi atau satu pokok bahasan, bukan semua belajar falsafah pertemuan 1 sampai 16 ya, tapi ini hanya satu kali pertemuan aja ya. Apa aja topik yang harus diberikan. Nah, ini caranya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Guys? Udah ini? Udah paham semua? Bu, Udah ya? kumpulnya jam 12. Yuk, ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya bermanfaat dan memahami apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan di grup atau di japri saya boleh terkait domain belajar ini. Baik, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Dadah. Ibu. Apa tuh Nadia? Saya Ini udah dadah nih. tugas ini maaf ya Bu. Ini tugas individu atau kelompok Bu? Individu. Baik Bu. Ini dikumpulkan di GCR kan Bu? GCR. Ya, Oke. baik Bu. Oke, saya udah dadah nih ya. Saya dadain lagi. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu.